لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang saya tiba saatnya untuk menuju ke pendopo, jumpa Bupati juga para peserta, akan memberikan motivasi ya dalam acara silaturahmi sebelum nanti malam haflah bersama Pak Bupati. Jangan lupa tonton ya, nanti Pak Bupati akan membaca juga karena Bupati Lumajang ini seorang qori, dan nanti juga akan sholawat bersama ya, sholawat al-kiram bersama qori-qori yang lainnya. Selamat mengikuti terus di jalan ini, pokoknya tetap jangan kemana-mana ya. Sebelumnya kami tadarus Bismillahirrahmanirrahim. Kita syukur melihat beliau secara langsung. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita masuk pada sesi pembinaan. Punten Kiai Mukmina Mubarak. Pada sesi kali ini mohon berkenan panjenengan untuk bisa menceritakan perjalanan, karena sebuah perjalanan manusia itu mesti ada harus lika-liku yang harus dijalani, yang rintangan yang harus dihadapi. Tidak langsung menjadi qori internasional, namun ada sebuah proses yang harus dilalui agar menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah inspirasi untuk para qori muda Lumajang. Marilah kita simak terlebih dahulu pembinaan, arahan, inspirasi, motivasi yang akan disampaikan langsung oleh qori terbaik internasional kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukmin Mubarak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Bupati, juga para pembina, para peserta pembinaan juga yang saya muliakan, yang saya cintai. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua berkumpul berwajah disertai semangat rohani yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit cerita ya tentang pengalaman saya selama ini ya, menjadi qori. Sebetulnya saya belajar tilawah itu di usia di 19 tahun. Jadi makanya tidak ada kata lambat ya, misalnya oh ini saya ini sudah tua, tidak. Terus sukses di MTQ ini sudah umur 38 tahun. Jadi saya termasuk saya 37 Ustaz. Sukses di MTQ ini terlambat karena memang masuk di MTQ saya ini sudah usia di remaja sudah 24 tahun. Ustaz, Kiai, mulai anak-anak nggak misalnya ikut MTQ itu mulai anak-anak, remaja, gitu? Anak-anak saya ada bakat, tetapi waktu itu karena yang pertama saya belajar di kampung,
bikin nyantai orang tua saya tidak mampu. Kata guru saya, setiap orang yang sukses itu ada perjuangan, dan perjuangan itu ada pengorbanan. Sekarang pengorbanan untuk jadi korek itu sebetulnya mudah, karena kita sudah diberikan oleh Allah modal yang utama, yaitu punya suara yang tentunya yang datang ke sini ya, orang yang bagus kata saya itu, dan itu sudah Allah berikan, dan kamu harus bisa menjaga, harus bisa bersyukur dengan apa? Dengan latihan, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajarnya jangan musiman kayak waktu MTQ baru belajar apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi. Jadi jangan jadi santri musiman atau koli musiman. Mau MTQ baru semangat, MTQ baru lagi semangatnya. Seperti itu. Jadi kembali saya belajar sungguh-sungguh itu masuk pesantren di usia 19 tahun. Selama 3 tahun di situ saya belajar dengan serius. 3 tahun itu sudah dipercaya ikut MTQ. Di MTQ juga saya tidak langsung menang. Bahkan pertama kali ikut di desa yang di pesantren itu saya 2 kali, 3 kali malah kalah terus. Tetapi apa kata guru saya ini, jangan jadi korek musiman. Mau menang mau kalah, pokoknya itu belajar itu harus sampai tuntas, istiqomah. Tahun keempat ya, baru dia dapat juara 1 di kecamatan, kalah lagi. Kemudian masuk ke kabupaten, kalah lagi, seperti itu. Makanya kalau dibanding ya dengan menangnya, wah jauh sekali. 1001 menangnya gitu ya. Terus usia yang sudah dewasa, ikut di dewasa kalah terus, sehingga orang sampai bilang ngajinya bagus ya kok, tapi kalah terus ya gitu. Sampai saya masuk di Jawa Barat itu Kori kalah, betul-betul orang lain katanya bagus kayaknya, cuma di MTQ kalah terus. Ya apa yang tadi disampaikan Pak Bupati, diantaranya kenal saya itu ada juga diantaranya salah baca, ada juga misalnya suaranya tiba-tiba di MTQ itu menghilang. Nah, seperti itu. Nah, ternyata setelah saya terus pelajari dari sekian kesalahan saya ini, ternyata bisa diperbaiki. Karena apa? Seseorang yang ingin sukses dalam penampilan bacaannya tentunya harus menguasai, konteksnya ada 4, harus menguasai ilmu lagunya, ilmu suaranya, ilmu tajwidnya, dan ilmu fasahahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Abdul Aziz. Saya termasuk murid dari Abah yang ada di depan semua, itu guru saya semua, dan kebetulan bisa berhadapan langsung dengan panjenengan Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak yang itu sudah lama kita banggakan ya. Langsung saja yang mau saya tanyakan, yang pertama mengenai teknik suara dasarnya, juga teknik pernafasan dasar. Allahumma fiqh ila kumit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu qari'ah lagi. Baik. Mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Lilis. Mau bertanyakan, kamu ini abdi itu Tasik. Orang-orang Sundawe enaknya. Soalnya kayak rencana beri merios. Iya abdi deh. Sok dialami ku abdi, sok kada perak. Terus wabah di peraknya kumaha eta ngatasi mana? Punten ya. Ya sami-sami di Tasikna. Sakitu abdi dihaturkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah. Pertanyaannya mungkin hanya beliau dan Kiai Mukmin saja yang paham.
Nggih. Oh, intinya kangen mungkin. Ya, karena memang beliau kelahiran juga dari Tasikmalaya juga. Nggih. Baik, monggo kepada berkenan Kiai Haji Mukmin untuk menanggapi pertanyaan dari satu Kori dan satu Korea. Baik. Akan saya coba jawab ya. Tadi bagaimana suara dasar? Suara dasar atau mungkin suara yang baik gitu ya. Baik. Suara yang sering saya sampaikan. Suara yang bagus itu bukan saja tinggi melengking atau suara lepas, suara kecil, suara rendah. Suara yang bagus itu adalah suara yang betul-betul dari hati. Karena banyak anggapan yang bagus itu adalah tinggi melengking, yang bagus itu adalah suara yang besar, yang bagus itu adalah suara yang ngejazz gitu ya. Tapi suara yang bagus itu, sesederhana apapun suara kita, kalau menyuarakannya betul-betul dari hati, betul-betul dengan penuh ya, penuh dengan rasa, sekalipun suara kita tidak mampu tinggi, insya Allah akan bagus kedengarannya. Terus tadi maksud suara dasar itu suara apa? Koror? Ya, teknik. Teknik, iya. Ya itu diantaranya ya. Harus yang pertama mau suara rendah atau nada koror, nada nawa, nada Jawa itu coba diusahakan harus dengan rasa dulu ya. Bagaimana? Jangan dulu kita naik ke harkat berikutnya kalau suara itu masih belum ada rasa. Misalnya koror, ambil nada koror. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana berlatih supaya nada koror itu, kan intinya nada koror itu nada paling rendah, tapi jangan sampai putus. Coba berlatih nada yang paling rendah, tapi jangan sampai putus. Bahkan dengan cara yang hampir putus itu akan timbul ada rasa. Kalau kita sering mendengarkan Syekh Mustafa Ismail, hampir putus suaranya, tetapi dari situ malah muncul rasa karena tidak sembarangan tidak sembarangan mengeluarkan suaranya. Suara yang keluar itu terjadi dengan rasa. Ketika masuk kepada harkat kedua, nawa, suri, jawa, apalagi sudah pasti itu rasanya akan lebih dirasakan. Di pengolahannya ya diantara seperti itu, ketika masuk ke nada awal misalnya harus tanamkan rasa. Nada kedua biasanya saya berlatih begini, sama seperti latihan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuman biasanya untuk mengolahnya, karena kita kadang juga posisi lagi fit dan tidak fit. Bagaimana supaya tidak kelihatan kita ini lagi sakit? Otomatis nadanya yang harus dirubah, nada koror ya terutama. Makanya koror itu biasanya selalu dua tingkatan koror itu. Ada yang hampir sampai putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau normal. Kalau kita lagi kurang sehat, berarti harus diturunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan sampai putus. Otomatis harkat yang berikutnya akan akan stabil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk latihannya pokoknya setiap
latihan itu coba diselesaikan bayatinya sampai jago jawab. Begitu terus latihan dan harus banyak bendahara lagunya. Insya Allah nanti ketika dapat ayat macam-macam, kalau kita kuasai dengan cara bayatinya, insya Allah akan mampu kita atasi semuanya. Apa tadi? Napas. Napas itu saya sering sampaikan ada 3 cara pengambilan napas. Kalau napas dari hidung biasanya akan otomatis menyimpan ke perut bagian bawah dan biasanya suaranya agak berat tapi napasnya awet. Coba. Wama, kan pasti itu akan menekan ke perut bagian bawah. Kalau ngambil dari hidung, ini juga sering banyak yang melakukan seperti ini. Ada yang dari mulut saja. Kalau dari mulut itu akan menghasilkan suaranya lebih keluar, lebih tinggi, cuman napas tak tahan. Biasanya disimpan di bagian perut bagian atas. Ada yang dua-duanya. Kalau saya sering melakukan dua-duanya. Jadi makanya kalau ada suara keluar dalam perut dalam itu karena memang caranya saya mengambil dua-duanya, hidung dan mulut. Keuntungannya lebih cepat, dengan beberapa detik bisa mengambil napas banyak. Misalnya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum bil ju'i wa amanahum min khauf. Karena ngambilnya dua-duanya. Ngambilnya ada isinya ya. Nah itu ngambil dari 2, mulut dan hidung. Jadi cepat, tapi hasilnya banyak. Sedangkan kalau dari mulut saja mungkin lebih cepat, tapi tadi dengan otomatis menyimpan di bagian atas, otomatis ya cepat habis. Itu ya. Yang terakhir tadi suara serat. Oh, tadi suara tecek enggak? Sering serat. Sering ketemu serat biasanya itu karena sudah jarang latihan biasanya. Uber. Insya Allah dengan latihan terus-menerus terkontinu ya nanti akan teratasi. Karena saya pun sama mengalami seperti itu. Kenapa saya agak sedikit kuat? Karena sering dipakai suaranya. Kalau suara itu kan ibarat golok kalau misalnya dibiarkan aja nggak diasah, mau kita pakai pasti akan. Kalau ini Kiai, biasanya kan usia itu pengaruh ya. Usia itu pengaruh terhadap stamina suara, terhadap kualitas, terhadap. Saya di umur 50 atau ada fase puber ya. Fase puber. Fase anak ke itu kan beda-beda itu suara. Nah ini di masa puber penting ya. Memang semua pasti mengalami masa puber. Hanya ada yang sebentar, ada yang jatuh, ada yang malah tambah bagus. Di masa puber itu saya sering menyarankan harus sering berlatih. Karena nanti di masa puber itu akan seperti menawarkan pilihan suara kita ini. Apakah suara dalam, suara kedua, suara tengah. Itu biasanya yang tahu hanya si yang punya masa puber sendiri. Ini yang mana enaknya nih? Apa suara ini yang diambil? Nah, saya pun dulu mengalami seperti itu. Akhirnya saya mengambil karena tipe dulu waktu ketika puber itu ada yang suara serak-serak basah, ada yang suara bahasa seperti asyad tawalid, bismillahirrahmanirrahim, ada yang begitu. Tetapi saya coba ternyata tidak mampu. Ada yang suara gak di dalam. Akhirnya memutuskan dari sekian warna suara ketika saya puber itu diambil satu. Saya ambil satu, diselamatkan. Makanya nanti ketika ada yang di masa itu jangan berhenti latihan, tetap latihan
dan di situ memberikan pilihan suara yang mana nih yang harus diambil. Akan muncul sekian warna suara, nanti dilatih, insya Allah akan sukses. Nah kan malas, kalau lagi baru itu malas, akhirnya jadi Badung lah, frustasi. Jangan pernah frustasi, harus tetap semangat. Insya Allah akan muncul lagi yang tadinya bagus, pasti akan bagus lagi. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, para hadirin, para qori-qoriah yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya masih banyak seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin panjenengan semua belum masih menemukan jawaban yang pas, yang alhamdulillah pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita bisa bertatap langsung dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak. Namun apalah daya, waktu sangat membatasi kita dan kita sebentar lagi akan masuk pada waktu adzan maghrib. Beliau masih dalam keadaan berpuasa, powernya, suaranya sungguh sangat luar biasa. Nggih. Lalu bagaimana penampilannya nanti pada malam haflah ketika sudah berbuka puasa, ketika sudah melaksanakan salat tarawih? Seperti apa? Maka jangan sampai telat. Pada jam 20.00 kita akan melaksanakan haflah bersama Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak yang dipersembahkan langsung oleh pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Hufaz Kabupaten Lumajang yang didukung langsung oleh LPTQ Kabupaten Lumajang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.